Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru mengenai pendaftaran seleksi P3K tahun 2021. Yang mana untuk pendaftaran seleksi P3K ini ada prioritas bagi guru honorer di sekolah negeri masing-masing teman-teman. Nah, jadi ini adalah kabar gembira bagi guru honorer di sekolah negeri dalam seleksi P3K. Ini berdasarkan hasil rapat pengadaan calon aparatur sipil negara tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2021. Yang mana rapat ini dihadiri oleh BKN, Kemendikbud, 56 instansi pusat dan 537 pemerintah daerah. Dan berikut adalah hasil dari rapat tersebut teman-teman. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi terupdate terkait pendaftaran seleksi P3K ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini dia teman-teman hasil rapat yang dirilis langsung oleh Kemenpan RB. Kita lihat di sini. Ini adalah alur tahapan seleksi P3K guru. Yang mana di sini ada 4 peserta ataupun 4 guru honorer yang bisa mendaftar seleksi P3K teman-teman. Jadi hanya 4 inilah yang bisa mendaftar seleksi P3K. Yang pertama ini adalah guru honorer THK 2, ini yang kategori 2. Kemudian yang nomor 2 ini adalah guru honorer di sekolah negeri. Kemudian yang nomor 3 ini adalah guru di sekolah swasta. Kemudian yang nomor 4 ini adalah lulusan PBG. Nah, jadi untuk lulusan PBG ini adalah dia tidak mengajar namun dia memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi keempat inilah yang bisa mendaftar seleksi P3K guru di tahun 2021. Kemudian kita lihat di sini teman-teman, semua peserta harus melakukan pendaftaran di awal, pendaftaran dan verifikasi berkas oleh Kemendikbud. Nah, jadi nanti teman-teman harus melakukan pendaftaran di awal dan pendaftaran dan juga verifikasi berkas ini dilakukan langsung oleh Kemendikbud. Karena nanti otomatis akan terintegrasi teman-teman seperti ijazah, NIK dan juga lain sebagainya nanti akan otomatis terintegrasi. Jadi langsung diverifikasi oleh Kemendikbud. Ini untuk yang seleksi administrasi atau verifikasi berkas. Kemudian selanjutnya yaitu tes yang pertama. Nah, untuk tes yang pertama ini hanya ada 2 kategori guru honorer yang bisa mengikuti ujian di tes yang pertama ini teman-teman, yaitu guru honorer THK 2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Nah, jadi ini kesempatan emas ataupun peluang besar untuk lolos menjadi ASN P3K di tes yang pertama ini teman-teman, karena pesaingnya hanya sedikit. Jadi manfaatkan baik-baik untuk guru honorer di tes ujian yang pertama ini. Kemudian kita lihat di sini, tes yang pertama tidak dapat melamar ke instansi lain. Nah, jadi nanti buat guru-guru honorer untuk tes yang pertama ini tidak dapat melamar ke instansi lain teman-teman, tapi harus melamar di instansi daerah tempat teman-teman mengajar. Jadi seperti itu. Ini untuk tes yang pertama. Kemudian kita lihat poin yang kedua, jika formasi tersedia dan serdi atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Nah, jadi nanti apabila serdi ataupun kualifikasi yang teman-teman miliki ini sesuai dengan formasi yang tersedia, maka teman-teman harus melamar di formasi tersebut. Nah, jadi ini wajib teman-teman wajib melamar di formasi tersebut. Kemudian kita lihat poin yang nomor 3, jika formasi tidak tersedia dan atau serdi atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Nah, jadi nanti apabila serdi ataupun kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki ini tidak sesuai dengan formasi yang tersedia, maka teman-teman bisa melamar formasi lain tapi tetap di instansi tersebut. Misal teman-teman mengajar di SDA di salah satu instansi Kabupaten Bondowoso misalkan. Kemudian di SDA tersebut tidak tersedia formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki. Nah, jadi apabila kasusnya seperti ini, teman-teman bisa mendaftar atau bisa melamar di formasi lain tapi tetap dalam satu instansi Kabupaten Bondowoso tersebut. Jadi seperti itu teman-teman, apabila serdi ataupun kualifikasi pendidikan yang teman-teman miliki ini tidak sesuai dengan formasi yang tersedia. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu tes yang kedua. Nah, untuk tes yang kedua ini sudah terbuka untuk umum teman-teman. Pesertanya ini adalah peserta nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi pesertanya ini adalah guru honorer K2, guru honorer di sekolah negeri, dan juga guru honorer di sekolah swasta, dan juga lulusan PBG. Nah, jadi ini sudah terbuka untuk umum teman-teman. Jadi pesaingnya ini semakin banyak. Kita lihat di sini teman-teman, 1 dan 2 yang tidak lulus tes pertama. Nah, jadi peserta yang nomor 1 dan nomor 2 jika tidak lulus di tes yang pertama, maka teman-teman akan bersaing dengan pelamar yang lain, yaitu guru honorer di sekolah swasta dan juga lulusan PBG. Jadi peluangnya ini semakin kecil teman-teman karena pesaingnya banyak. Kemudian kita lihat di sini tes kedua, peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdi atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, jadi nanti teman-teman memilih kembali formasi yang sesuai dengan serdi ataupun kualifikasi yang teman-teman miliki. Jadi memilih kembali
Kemudian kita lihat poin yang kedua, peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi untuk guru honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri, dan juga guru honorer di sekolah swasta ini tidak dapat melamar di instansi lain. Kemudian kita lihat poin yang berikutnya, peserta 4 ini adalah lulusan PPG melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Nah, jadi disesuaikan dengan domisili tempat teman-teman berada. Ini untuk yang lulusan PPG. Kemudian kita lihat yang poin berikutnya, diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Nah, jadi ini diambil nilai yang tertinggi teman-teman dari peserta yang lulus passing grade di peringkat pertama dan juga di peringkat kedua. Jadi seperti itu untuk yang tes yang kedua ini teman-teman, karena terbuka untuk umum, jadi semakin banyak pesaing yang akan teman-teman hadapi nantinya. Kemudian kita lihat lagi di sini tes yang ketiga. Nah, jadi ini adalah tes yang ketiga teman-teman, yang tidak lulus tes yang kedua. Nah, jadi ini adalah apabila teman-teman tidak lulus di tes yang kedua, maka teman-teman memiliki kesempatan untuk mengikuti tes yang ketiga. Kemudian kita lihat di sini, peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdi atau kualifikasi yang bersangkutan. Nah, ini sama teman-teman dengan tes yang kedua, yaitu teman-teman memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai dengan serdi dan juga kualifikasi yang teman-teman miliki. Kemudian seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Nah, jadi untuk tes yang ketiga ini peserta bisa mendaftar di instansi lain teman-teman. Misalkan teman-teman melamar di kabupaten lain ataupun melamar di daerah lain, ini tidak masalah untuk tes yang ketiga, yaitu bisa mendaftar di instansi lain. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Nah, jadi nanti yang diambil ini adalah nilai tertinggi teman-teman dari peserta yang lulus passing grade peringkat 1, 2, dan 3. Jadi ini untuk tes yang ketiga. Jadi manfaatkan baik-baik teman-teman, mulai dari tes yang pertama khususnya untuk guru honorer di sekolah negeri. Ini manfaatkan di tes yang pertama karena ini peluang besar untuk lolos ada di tes P3K yang pertama. Kemudian apabila gagal masih ada kesempatan tes yang kedua, namun pesaingnya ini makin besar teman-teman, atau semakin banyak, jadi peluangnya semakin sedikit. Kemudian tes yang ketiga juga seperti itu, sama dengan tes yang kedua. Jadi manfaatkan ketiga tes tersebut. Kemudian pengisian formasi kosong. Nah, jadi apabila nanti setelah melaksanakan tes yang pertama, kedua, dan ketiga, namun masih ada beberapa formasi yang belum terpenuhi, maka nanti bisa diisi oleh peserta lain. Kita lihat di sini. Setelah tes yang ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan di optimalisasi pengisian formasi kosong. Nah, jadi nanti bisa diisi teman-teman bagi formasi yang masih belum terpenuhi ataupun formasi kosong. Kemudian kita lihat lagi, pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, jadi nanti di ranking kembali teman-teman, peserta-peserta yang memiliki nilai tertinggi dialah yang berhak untuk mengisi formasi kosong tersebut. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.